Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Falah. Nah, di sini saya ingin menampilkan video tentang soal-soal dan pembahasan mengenai limit. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai materi limit, sifat-sifat dari limit, terus metode yang digunakan untuk mencari nilai limit, dan juga kemarin kita sudah mempelajari mengenai limit tak hingga. Nah, sekarang ini kita akan latihan soal-soal limit fungsi aljabar, dan di sini sudah ada juga pembahasannya sekalian. Nah, langsung saja. Untuk soal yang pertama ini di sini. Yang pertama, limit X mendekati 1 dari fungsi 4X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah 2X dikurangi 2. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode-metode untuk mencari nilai limit. Nah, metode yang digunakan di sini, kalau untuk nomor 1 ini lebih tepatnya metode substitusi. Kita langsung mensubstitusikan langsung ke fungsinya. Nah, seperti ini. Mensubstitusikan X-nya ini ke fungsinya, menggantikan X-nya. Nah, bisa dilihat, jadi 4 dikali 1 pangkat 4 ditambah 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali 1 dikurangi 2. Nah, di sini langsung saja 4 dikali 1 pangkat 4 hasilnya 4. Di sini hasilnya 1. Di sini 2 dikurangi 2. Jadi 4 ditambah 1 ditambah 2 dikurangi 2. Di sini hasilnya 5. Cukup mudah untuk metode substitusi ini. Nah, kemudian untuk nomor 2 kita juga menggunakan metode substitusi juga. Di sini langsung menggantikan X-nya. X-nya ini langsung menggantikan 3. Maksudnya 3 ini langsung menggantikan X-nya. Menggantikan X di fungsinya ini. Jadi 3 pangkat 2 ditambah dengan 2. Hasilnya 3 pangkat 2 adalah 9 tambah 2 sama dengan 11. Ini untuk nomor 2. Untuk selanjutnya, soal latihan dan pembahasan nomor 3. Nah, di sini kita ada akar. Limit X mendekati 2. Soalnya limit X mendekati 2 dari fungsi akar X kuadrat min 3 per 2X kuadrat ditambah 2X min 4. Nah, di sini kita gunakan metode substitusi karena kalau kita langsung mensubstitusikan ke fungsinya, di sini tidak bernilai 0 per 0 atau tak hingga per 0 atau tak hingga per tak hingga. Jadi kalau menggunakan metode substitusi ini masih ada nilainya. Nah, pembahasannya seperti ini. Langsung saja 2-nya ini menggantikan X-nya menjadi 2 pangkat 2 dikurangi. Maksudnya akar dari 2 pangkat 2 dikurangi 3 per 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali 2 dikurangi 4. Nah, yang atas hasilnya 4 dikurangi 3 per 8 ditambah 4 dikurangi 4. Hasilnya akar 1 per 8. Nah, akar 1 per 8 ini kita bisa merasionalkannya menjadi 1 per 2 akar 2. Nah, di sini untuk membuat yang penyebutnya ini tidak akar, maka kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Nah, dikalikan 2 per akar 2, jadinya sama dengan 1 per 4 akar 2. Nah, itu nilainya. Ada nilainya kalau untuk soal nomor 3 ini. Kemudian untuk soal nomor 4, kemudian untuk soal nomor 4, di sini ada limit X mendekati 2 jadi fungsi X pangkat 3
dikurangi 3 per 2x ditambah 3. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode substitusi karena penyebutnya tidak bernilai 0. Kalau kita menggunakan metode substitusi, penyebutnya tidak bernilai 0. Kalau misal penyebutnya bernilai 0, berarti kita gunakan metode pemfaktoran. Nah, di sini kita gunakan metode substitusi. Langsung menggantikan 2-nya ini ke X. Jadinya 2 pangkat 3 dikurangi 3 per 2 dikali 2 ditambah 3. Nah, di sini 2 pangkat 3 ini 8 dikurangi 3 per 4 ditambah 3. Hasilnya 5 per 7. Untuk selanjutnya nomor 5. Nah, di sini nomor 5 kita tidak bisa menggunakan metode substitusi karena kalau misal kita menggantikan 3-nya ini kita substitusikan ke X, maka di sini hasilnya adalah 0 per 0. Bisa dicoba kalau misal 3-nya ini dimasukkan, 3 pangkat 3 dikurangi 9, 0. Maksudnya 3 pangkat 2 dikurangi 9. 3 pangkat 2 ini sama dengan 9, dikurangi 9 sama dengan 0. Jadi yang penyebutnya juga kalau 3-nya ini dimasukkan ke X, maka 3 dikurangi 3, hasilnya juga 0. Nah, oleh karena itu, kita gunakan metode pemfaktoran untuk mencari nilai limit ini. Nah, yang pertama, kita faktorkan dulu fungsi yang atas ini. Kita faktorkan menjadi X min 3 dikali dengan X plus 3 per X min 3. Nah, di sini ada yang sama, ada fungsi yang sama, X min 3, yang atas juga X min 3. Oleh karena itu, kita bisa coret, X min 3-nya dicoret, hasilnya limit X mendekati 3 dari fungsi X plus 3. Masih sisanya masih yang ini. Nah, di sini kalau misal ini sudah, ini bisa langsung menggunakan metode substitusi, kita menggantikan X-nya ini dengan 3. Jadinya 3 ditambah 3 sama dengan 6. Itu seperti itu. Metode pemfaktoran. Selanjutnya, untuk nomor 6. Untuk nomor 6, bisa dilihat soalnya limit X mendekati 3 dari fungsi X kuadrat plus X min 12 per X min 3. Nah, kalau misal kita langsung menggunakan metode substitusi pada fungsi ini, bisa dilihat untuk yang penyebutnya 3 dikurangi 3. Misal ini diganti dengan 3 ya. Perhatikan kursornya. Misal X yang bawah ini digantikan dengan 3, maka 3 dikurangi 3. Hasilnya 0. Nah, kalau misal yang bawah ini hasilnya 0, kita tidak bisa menggunakan metode substitusi. Oleh karena itu, kita harus menggunakan metode pemfaktoran terlebih dahulu. Nah, mana yang akan difaktorkan? Nah, kita bisa melihat yang fungsi atas ini bisa difaktorkan. Fungsi atas bisa difaktorkan menjadi limit X mendekati 3 difaktorkan menjadi yang atas difaktorkan menjadi ini X min 3 dikali X plus 4. Nah, di sini ada fungsi yang sama, X min 3, yang atas X min 3, yang bawah X min 3. Kita bisa coret seperti tadi, masih sisanya X plus 4 saja di sini. Jadinya limit X mendekati 3 dari fungsi X plus 4. Kita kalau misal seperti ini, kita bisa langsung mensubstitusikannya, menggantikan X-nya ini dengan 3. Jadinya 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, di sini selanjutnya untuk nomor 7. Limit X mendekati 3 dari fungsi
akar X min akar 3 per X min 3. Kita bisa lihat juga di fungsi ini, kalau misal kita langsung mensubstitusikan ke X-nya, maka ini bisa dilihat hasilnya 0 per 0. Nah, kalau misal kita mau memfaktorkan juga, ini agak kesulitan memfaktorkannya. Oleh karena itu kita gunakan metode akar sekawan. Jadi seperti ini, dikalikan dengan akar sekawannya yang fungsi atas yang ada akarnya. Ini dikalikan, jadinya limit X mendekati 3, X min 3, yang bawah X min 3 dikali akar X plus akar 3. Nah, di sini kita bisa coret X min 3 dengan X min 3, fungsinya bisa dicoret. Masih sisa limit X mendekati 3. Nah, di sini fungsinya adalah 1 per akar X plus 3. Bisa dilihat ini akar X plus 3-nya ini sebagai penyebut ya. Kita tidak bisa langsung menggantikan akar X-nya ini, akar X plus 3-nya ini sebagai pembilang. Nah, jadi yang paling tepat adalah seperti ini. 1 per akar X plus akar 3 sebagai penyebut. Masih tetap sebagai penyebut. Nah, yang atas sudah dicoret. Ini bukan berarti hilang, tapi ini adalah nilainya 1. Di sini nilainya 1. Di sini juga nilainya 1. Karena 1 dikali dengan akar X plus akar 3, maka hasilnya akar X plus akar 3. Masih utuh. Yang atas ini 1, hasilnya 1. Masih utuh. Kemudian kita langsung mensubstitusikan ke X-nya. Hasilnya 1 per akar 3 ditambah akar 3. Nah, di sini 1 per akar 3 ditambah akar 3 ini adalah 2 akar 3. Seperti tadi, kita ubah ininya agar tidak penyebutnya ini tidak bentuk akar. Nah, di sini kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Maka hasilnya 1 per 6 akar 3. Karena akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Nah, 3 dikali 2 hasilnya 6. Di sini 1 per 6 akar 3. Akar 3 ini.